Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Vina Lestiarini. Saya dari program studi S1 Farmasi Angkatan 2020, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda, dengan NIM 204820111181. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas formulasi teknologi sediaan semi-solida, yaitu tentang gel. Yang pertama ada definisi gel. Gel merupakan sistem semi padat terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar, terpenetrasi oleh suatu cairan. Sumber Farmakope Indonesia edisi 4 halaman 7. Selain itu, gel adalah sediaan bermassa lembek berupa suspensi yang dibuat dari zarah kecil senyawaan organik atau makromolekul senyawa organik. Masing-masing terbungkus dan saling terserap oleh cairan. Sumber Formularium Nasional halaman 315. Selanjutnya ada penggolongan gel. Menurut Farmakope Indonesia edisi 4, penggolongan sediaan gel dibagi menjadi dua, yaitu pertama ada gel sistem dua fase. Dalam sistem dua fase, jika ukuran partikel dari fase terdispersi relatif besar, massa gel kadang-kadang dinyatakan sebagai magma, misalnya magma bentonit. Baik gel maupun magma dapat berupa fixotropik, membentuk semi padat jika dibiarkan dan menjadi cair pada pengocokan. Sediaan harus dikocok dahulu sebelum digunakan untuk menjamin homogenitas. Kedua, gel sistem fase tunggal. Gel fase tunggal terdiri dari makromolekul organik yang tersebar sama dalam suatu cairan sedemikian hingga tidak terlihat adanya ikatan antara molekul makro yang terdispersi dari cairan. Gel fase tunggal dapat dibuat dari makromolekul sintetik, misalnya karbomer, atau dari gum alam seperti tragakan. Selanjutnya ada komponen sediaan gel. Komponen sediaan gel terdiri dari pertama ada gelling agent. Gelling agent merupakan komponen terpenting dalam pembuatan sediaan gel. Gelling agent adalah sejumlah polimer yang digunakan dalam pembentukan struktur. Contohnya gum arak, karbomer, dan turunan selulosa. Untuk menghasilkan gel yang jernih dapat digunakan beberapa surfaktan non-ionik di dalam sistem yang mengandung sampai 15% minyak mineral. Yang kedua ada pengawet. Beberapa contoh pengawet yang biasa digunakan dengan gelling agent yaitu tragakan, Na-alginat, pektin, triglycerin, MC, NaCMC, dan polivinil alkohol. Yang ketiga ada polyethylene atau gelling oil. Gelling oil untuk gel hidrofobik agar menghasilkan gel yang lembut, tahan air, karena membentuk lapisan atau film dan mudah tersebar. Untuk membentuk gel, polimer harus didispersikan dalam minyak pada suhu lebih dari 80 derajat Celcius. Kemudian, didinginkan dengan cepat untuk mengendapkan kristal. Yang keempat ada surfaktan. Surfaktan dapat dihasilkan dari kombinasi minyak mineral, air, dan konsentrasi yang tinggi sekitar 20-40% dari surfaktan anionik. Dan kemudian membentuk mikroemulsi. Contoh sediaan komersial yang paling banyak dibuat adalah pada produk pembersih rambut. Yang kelima ada wax atau gelans lain. Digunakan sebagai gelans pada media nonpolar seperti carnauba wax, beeswax, dan cetyl ester wax. Selanjutnya ada polivinil alkohol. Digunakan agar gel dapat mengering dengan cepat
membentuk film yang sangat kuat dan memberikan kontak yang baik antara obat dan kulit. Lalu ada clays atau gel anorganik. Digunakan sebagai basis sebanyak 7-20%, viskositas dapat menurun bila terdapat basah. Untuk meningkatkannya dapat ditambahkan magnesium oksida, contoh bentonit, pegum, atau laponit. Selanjutnya ada penambahan bahan higroskopis agar dapat mencegah kehilangan air. Contoh, gliserol, PPG, dan sorbitol dengan konsentrasi 10-20%. Dan yang terakhir ada chelating agent, bertujuan untuk mencegah basis dan zat yang sensitif terhadap logam berat. Contohnya EDTA. Pembuatan gel. Pembuatan gel yang pertama ada metode pelelehan atau fusion. Di sini zat pembawa dan zat berkhasiat dilelehkan bersama dan diaduk sampai membentuk fase yang homogen. Dalam hal ini perlu diperhatikan stabilitas zat berkhasiat terhadap suhu yang tinggi pada saat pelelehan. Yang kedua ada trilurasi. Zat yang tidak larut dicampur dengan sedikit basis yang akan dipakai atau dengan salah satu zat pembantu. Kemudian dilanjutkan dengan penambahan basis, dapat juga digunakan pelarut organik untuk melarutkan terlebih dahulu zat aktifnya. Kemudian baru dicampur dengan basis yang akan digunakan. Evaluasi sediaan gel. Yang pertama ada organoleptis. Evaluasi organoleptis menggunakan panca indera mulai dari bau, warna, tekstur sediaan, konsistensi, pelaksanaan menggunakan subjek responden, atau dengan kriteria tertentu. Dengan menetapkan kriterianya, pengujiannya, atau macam dan item. Menghitung presentase masing-masing kriteria yang diperoleh, pengambilan keputusan dengan analisa statistik. Yang kedua, ada homogenitas. Homogenitas sediaan gel ditunjukkan dengan tercampurnya bahan-bahan yang digunakan dalam formula gel, baik bahan aktif maupun bahan tambahan secara merata. Cara pengujian homogenitas yaitu dengan meletakkan gel pada objek gelas, kemudian meratakannya dengan melihat adanya partikel-partikel kecil yang tidak terdispersi sempurna. Yang kedua ada evaluasi pH. Evaluasi pH menggunakan alat pH meter dengan cara perbandingan 60 gram banding 200 ml air yang digunakan untuk mengencerkan. Kemudian aduk hingga homogen dan diamkan agar mengendap. Dan airnya yang diukur dengan pH meter. Catat hasil yang tertera pada alat pH meter. Dan yang keempat ada evaluasi daya sebar. Dengan cara sejumlah zat tertentu diletakkan di atas kaca yang berskala. Kemudian bagian atasnya diberi kaca yang sama dan ditingkatkan bebannya. Dan diberi rentang waktu 1-2 menit. Kemudian diameter penyebaran diukur pada setiap penambahan beban. Saat sediaan berhenti menyebar atau dengan waktu tertentu secara teratur. Nah, di sini ada contoh formulasi sediaan gel hand sanitizer dengan bahan aktif triclosan 0,5% dan 1%. Bahan aktif triclosan dengan konsentrasi 0,5% dan 1% yang terbukti aman untuk kulit dan efektif membunuh bakteri. Alatnya ada cawan Petri, beker gelas, timbangan, pengaduk kaca, objek gelas, pH meter, autoclave, oven, mortir dan stamper, penangas, gelas ukur, kaca arloji, pipet tetes, viskometer Brockfield, inkubator, dan lampu spiritus. Nah, di sini ada rancangan formula sediaan gel. Triclosan itu sekitar 0,5% dan 1%. Alkohol 70%, menggunakan bahan 60%,
Karbomer 940 0,5%, TEA 2 tetes, metilparaben 0,2%, gliserin 1%, Aquades at 100 ml. Penimbangan jumlah bahan yang digunakan dalam dua formula gel hand sanitizer ditunjukkan pada tabel berikut. Penimbangan bahan. Nah, di sini ada keterangan A adalah kadar bahan aktif triklosan 0,5% dan yang B adalah kadar bahan aktif triklosan 1%. Pertama, nama bahan triklosan, penimbangan 0,5 gram dan 1 gram. Fungsinya sebagai bahan aktif. Yang kedua, alkohol 70%, penimbangan 60 ml, fungsi pelarut. Yang ketiga, karbomer 940, penimbangan 0,5 gram, fungsi basis gel. Yang keempat, TEA, penimbangan 2 tetes, fungsi alkylazing agent. Yang kelima, metilparaben, penimbangan 0,2 gram, fungsi pengawet. Yang keenam, gliserin, penimbangan 1 ml, fungsi emolien. Dan yang ketujuh, Aquades, sekitar 100 ml, fungsi pelarut. Berikut pembuatan sediaan gel. Yang pertama, disiapkan mortir dan stamper. Yang kedua, ditimbang karbomer 940 sebanyak 0,5 gram. Yang ketiga, setelah karbomer 940 ditimbang, ditaburkan di atas Aquades sebanyak 20 ml. Yang keempat, karbomer 940 yang sudah ditaburkan diaduk cepat di dalam mortir sampai terbentuk massa gel. Yang kelima, ditambah TEA sebanyak 2 tetes. 6. Ditimbang metilparaben sebanyak 0,25 gram. 7. Diukur alkohol 70% sebanyak 5 ml. 8. Metilparaben dilarutkan dalam alkohol 70% sebanyak 5 ml. 9. Dimasukkan ke dalam mortir, diaduk sampai homogen. 10. Diukur alkohol sebanyak 55 ml. 11. Ditimbang triklosan 0,5 gram untuk konsentrasi 0,5% dan 1 gram untuk konsentrasi 1%. 12. Triklosan dilarutkan ke dalam alkohol 70% sebanyak 55 ml dan diaduk sampai larut. 13. Triklosan yang sudah larut dimasukkan ke dalam mortir, dicampur sampai homogen. 14. Dipindahkan ke dalam beker gelas yang sudah dikalibrasi. 15. Ditambahkan Aquades sampai 100 ml dan aduk sampai homogen. Di sini ada pembuatan media nutrien agar. Pertama, ditimbang 20 gram media nutrien agar. Kedua, disuspensikan dalam Aquades sampai 1 liter di dalam beker gelas. Ketiga, dipanaskan di atas waterbak sampai jernih. Keempat, dipindahkan dalam wadah dan ditutup dengan aluminium foil dan diikat dengan tali kasur. Yang kelima, disterilkan dengan autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Yang keenam, dipindahkan dengan teknik aseptis ke dalam beberapa cawan Petri yang sudah disterilkan. Ketujuh, cawan Petri dibiarkan pada suhu kamar sehingga media dapat memadat. Nah, di sini ada evaluasi sediaan gel dengan bahan aktif triklosan. Evaluasi sediaan dilakukan dengan mengamati karakteristik fisika yang meliputi organoleptis, homogenitas, pH, berat jenis, viskositas, sifat alir, dan daya antiseptik. Pengujian daya antiseptik gel dengan metode replika. Metode replika ini dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, kontrol. Telapak tangan dicuci dengan air keran, kemudian dikeringkan.
Selanjutnya, ibu jari ditempelkan pada media padat nutrien agar dalam cawan Petri hingga membentuk garis zigzag. Media diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah diinkubasi, jumlah koloni bakteri dihitung. Replikasi dilakukan sebanyak 4 kali. Yang kedua, sediaan uji. Telapak tangan dicuci dengan air keran, kemudian dikeringkan. Selanjutnya, pada telapak tangan dituangkan sediaan gel, kemudian diratakan dan didiamkan kira-kira 30 detik. Selanjutnya, dilakukan kontak ibu jari dengan media nutrien agar dalam cawan Petri hingga membentuk garis zigzag. Media diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah diinkubasi, jumlah koloni bakteri dihitung. Replikasi dilakukan sebanyak 4 kali. Nah, selanjutnya evaluasi formula pada pembuatan hand sanitizer. Secara organoleptis, bentuk dan bau sudah sesuai spesifikasi, sedangkan warna sediaan belum sesuai. Hasil evaluasi pH pada basis gel sebesar 6,05 kurang lebih 0,02, sedangkan pada sediaan gel hand sanitizer dengan kadar triklosan 0,5% adalah 6,08 kurang lebih 0,01, dan sediaan gel hand sanitizer dengan kadar triklosan 1% adalah 6,13 kurang lebih 0,01. Pada kedua sediaan yang dibuat, pH sudah memenuhi spesifikasi yang diinginkan. Pada basis gel, pH sudah memenuhi spesifikasi yang diharapkan. Pada evaluasi bobot jenis yang dilakukan terhadap basis gel diperoleh hasil 0,956 gram per mili, sedangkan yang pada sediaan gel hand sanitizer dengan triklosan 0,5%, bobot jenis yang diperoleh yaitu 0,974 gram per mili. Dan pada sediaan dengan triklosan 1%, bobot jenis yang dihasilkan lebih besar, yaitu 1,011 gram per mili. Hasil dari data statistik, berat jenis antara basis gel, sediaan gel dengan triklosan 0,5%, dan sediaan gel dengan triklosan 1% adalah berbeda signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada evaluasi berat jenis menunjukkan konsentrasi mempengaruhi berat jenis sediaan. Lalu pada evaluasi viskositas, basis gel memiliki viskositas sebesar 5.626 kurang lebih 968 CPS, sedangkan pada sediaan gel hand sanitizer dengan kadar triklosan 0,5% memiliki viskositas sebesar 5.790 kurang lebih 1.011 CPS, sedangkan pada sediaan gel hand sanitizer dengan kadar triklosan 1% dihasilkan viskositas sebesar 5.747 kurang lebih 1.122 CPS. Sediaan yang dihasilkan memenuhi spesifikasi yang diharapkan, yaitu mudah dituang dan diteteskan pada telapak tangan. Pada sediaan hand sanitizer dan basis gel yang dihasilkan mempunyai sifat alir pseudoplastis. Karena semakin besar RPM, maka viskositas yang dihasilkan semakin kecil. Pada pengujian daya antiseptik, sediaan hand sanitizer yang dibuat dengan bahan aktif triklosan 0,5% dan 1% menggunakan metode replika yang termodifikasi. Pada metode ini menggunakan ibu jari tangan karena dianggap sudah dapat mewakili dan di antara jari yang lain permukaannya paling luas, sehingga dapat diukur dengan ukuran yang sama. Kedua telapak tangan saling digosokkan selama beberapa saat agar mikroorganisme yang melekat pada permukaan telapak tangan menjadi homogen. Media yang digunakan untuk menguji daya antiseptik sediaan gel hand sanitizer dengan triklosan 0,5% dan 1% adalah nutrien agar. Itulah tadi mengapa ada cara pembuatan nutrien agar.
daftar pustaka, Kalipatra, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, volume 2, nomor 1, 2013. Departemen Kesehatan Republik Indonesia 1978, Formularium Nasional edisi kedua, Jakarta, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 1995, Farmakope Indonesia edisi 4, Jakarta, Ditkes RI, Lachman 1, Lieberman H.A. Kanik, JL tahun 1994, Teori dan Praktek Formasi Industri edisi 3, Universitas Indonesia, Jakarta. Sediaan gel, komponen dan penggolongan oleh Ginanjar tahun bulan Maret tanggal 3 tahun 2021. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.